Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama untuk melanjutkan pembahasan pada materi filsafat hukum. Sedikit agak mundur sedikit ke belakang mengenai pembagian filsafat, ya. Sesungguhnya filsafat hanya terbagi 4, yaitu filsafat logika sebagai dasar dari filsafat, kemudian filsafat teoritis, filsafat praktis, dan filsafat putika. Ya, filsafat teoritis di sini ada fisika, ada matematika, ada metafisika. Kemudian filsafat praktis di sini ada etika, ekonomi, dan politik. Filsafat hukum ada bagian dari etika, karena hukum pada prakteknya, pada praktisnya, ya, mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada etika. Sedangkan filsafat putika adalah filsafat yang berkaitan dengan estetika, kesenian, dan lain sebagainya, ya. Nah, setelah kita melihat bahwa posisi filsafat hukum itu ada pada etika, maka baru kita bisa masuk dan memahami beberapa teori-teori hukum. Ya, nanti kita akan menemukan bahwa hukum itu memang bersumber pada etika yang sesungguhnya sangat bersifat ideal, ya. Idealismenya seperti itu, ya, seperti etika-etika tertentu pada tataran-tataran kaidah-kaidah sosial yang diinginkan oleh manusia. Nah, ada aliran-aliran di dalam filsafat hukum yang perlu mahasiswa ketahui, ya. Ada begitu banyak aliran, dan itu nanti akan berkembang menjadi pemikiran-pemikiran dan menjadi dasar rujukan untuk pembentukan sistem-sistem hukum di beberapa negara. Ya, yang pertama aliran hukum alam. Ya, aliran hukum alam saya tuliskan. Aliran hukum alam. Ya, yang pertama adalah aliran hukum alam. Saya menganjurkan mahasiswa untuk memiliki setidaknya satu saja buku untuk membantu Anda belajar memahami filsafat hukum yang memang belajarnya harus lebih banyak dari materi lainnya. Dan ini penting untuk mendapatkan teori-teori dasar pada saat Anda mengkaji masalah-masalah sosiologis di dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Misalnya Anda nanti menyusun skripsi, ada dasar-dasar teori yang dapat dijadikan rujukan untuk menemukan solusi yang Anda inginkan. Ya. Kemudian kita lanjutkan, yang pertama adalah aliran hukum alam, ya. Coba nanti Anda bisa menggunakan buku yang semacam ini, ya. Ya, ini filsafat hukum, teori dan praktek. Ya, ini Anda dapat gunakan, ya. Kalau ini saya punya lagi filsafat hukum khusus untuk perspektif teoritis. Yang ini mungkin bisa mahasiswa gunakan filsafat hukum, teori dan praktek. Ya. Ini perkembangan studi filsafat dan lintas literatur ilmiahnya ini lumayan baik didiskusikan dalam buku ini, ya. Buku ini bisa Anda gunakan nanti jadi referensi untuk skripsi Anda. Bisa ini, ya. Oke, karena semua aliran dan teori-teori hukum ada juga di sini. Ya, baik. Saya lanjutkan. Ya, yang pertama kita akan bahas adalah aliran hukum alam. Ya, mengapa kita perlu membahas beberapa aliran-aliran di dalam filsafat hukum? Ini memang adalah proses intelektual bahwa seorang intelek harus mampu memahami dengan baik secara historisnya, kemudian masa kini dan masa depannya seperti apa, gitu, ya. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang historisnya, kemudian aliran-aliran yang mempengaruhinya, dan kita awali dari aliran hukum alam, ya. Dan ini sebetulnya adalah secara tidak langsung membahas tentang sejarah perkembangan filsafat pada umumnya. Jadi
banyaknya aliran-aliran filsafat hukum, ya, kemudian kita bisa pilih beberapa yang sangat memberikan pengaruh. Nanti baru pembahasan pada tiap aliran itu para ahli yang mendukung aliran tersebut, ya, atau dapat digolongkan pada aliran hukum tersebut. Nah, untuk aliran hukum alam ini sebetulnya berkembang sejak 2.500 tahun yang lalu, ya, dari suatu pemikiran atau pencarian cita-cita, ya, ini ingin yang lebih tinggi dari suatu kenyataan yang ada, gitu ya. Ini konsep lintas sejarah misalnya di dalam bukunya Friedman, Teori dan Filsafat Hukum. Nah, kebetulan saya juga lagi mencari-cari karena lagi dipinjam mahasiswa S2, ya, Teori dan Filsafat Hukum Friedman. Itu baik juga Anda baca, mungkin ada di perpustakaan atau di e-book gitu ya, silahkan dicari. Itu Friedman ada 3 buku bagian dari teori dan filsafat hukum, ya, karena dalam bidang ilmu hukum memang teori dan filsafat hukum itu tidak bisa dipisahkan, digabungkan, ya. Nah, ini karena ada kesenjangan di dalam pelaksanaan keadilan dari sesuatu yang bersifat ideal, nyatanya sulit sekali untuk diwujudkan di dalam kenyataan, ya. Jadi ini adalah reaksi dari kegagalan umat manusia dalam rangka mencari keadilan itu, ya. Nah, hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi bagi golongan-golongan ini, ya. Nah, kita bisa ambil contoh orang-orangnya, ya. Oke, saya berikan, nanti silakan Anda googling gitu ya, aliran hukum alam, ya. Oh sorry, hukum yang berlaku abadi. Dalam aliran hukum alam dianggap hukum yang berlaku universal dan abadi, ya. Nah, ini sumber hukumnya adalah hukum Tuhan, ya, dari hukum Tuhan dan manusia. Dari akal manusia. Ada beberapa pemikir-pemikir skolastik, ya, yang pada abad pertengahan seperti Thomas Aquino ada. Nah, ini, ya, Thomas Aquino, ya. Ada Gratianus, kemudian Dante, ya, Pierre de Bois, ya, dan lain sebagainya. Bisa lihat ada Hugo de Groot sebagai pakar, ya, yang membahas hukum alam secara mendasar, ya. Ada juga Immanuel Kant, Hegel, dan Rudolf Semler. Ini adalah ahli-ahli di bidang hukum alam pada masa itu, ya. Ini adalah sejarah yang menunjukkan bahwa manusia selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang ideal, terus mencari agar dapat menemukan apa yang disebut suatu keadilan yang mutlak atau absolute justice, ya. Nah, tetapi pada proses pencarian itu tentu akan mengalami kegagalan, ya, bahwa ternyata hukum alam itu sepanjang sejarahnya hanya beberapa saja yang bisa dilakukan, tapi ini adalah landasan berpikir dari yang bersifat irasional mengarah pada pemikiran-pemikiran yang lebih rasional, ya. Nah, misalnya, ya, pada masa Romawi misalnya, ini melihat fungsi dari sejarah, fungsi hukum pada segi kesejarahannya, ya. Misalnya hukum alam digunakan untuk mengubah hukum perdata Romawi yang lama menjadi suatu sistem hukum umum yang berlaku di seluruh dunia. Ini karena proses dalam hukum alam,
Ya, misalnya pada perjanjian, itu kesepakatan merupakan asas utama yang diberlakukan pada bidang hukum perdata di seluruh dunia. Nah, ini peranan hukum alam sebetulnya yang memberikan pemikiran pada pembentukan asas hukum perdata tersebut. Ya, kemudian juga dijadikan sebagai dasar pada hubungan hukum internasional, ya. Misalnya tentang kebebasan perseorangan terhadap pemerintahan yang bersifat absolut, karena pada masa itu memang sebagian besar negara berbentuk monarki dengan kekuasaan yang bersifat absolut. Akan tetapi dengan hukum alam kemudian menjadi dasar untuk membebaskan orang perorangan dari pengaruh pemerintahan yang bersifat absolut. Ya, kemudian juga dipergunakan untuk mempertahankan pemerintahan yang berkuasa, atau sebaliknya untuk mengobarkan pemerintahan, untuk mengobarkan pemberontakan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Ini dasarnya adalah hukum alam, siapa yang berkuasa maka dia akan yang memerintah. Ya, kemudian dapat dilihat juga pada fungsi-fungsi hukum alam yang lain. Misalnya coba kita lihat pada teori-teori Locke dan Paine bahwa hukum alam memberikan dasar pada filsafat perseorangan dalam konstitusi Amerika dan undang-undang dasar negara-negara modern lainnya. Jadi sesungguhnya human right itu adalah berdasarkan pada aliran dan mazhab hukum alam. Manusia dilahirkan itu merdeka dan berhak untuk mendapatkan kehidupannya. Nah, human right itu sesungguhnya adalah aliran hukum alam, memberikan pengaruh yang cukup besar pada kepentingan perseorangan sebetulnya. Ya, nanti kita akan lanjutkan pada aliran hukum lainnya dan bahasan-bahasan lainnya. Demikian perkuliahan untuk aliran hukum alam. Berikutnya nanti kita lanjutkan pada aliran positivisme hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.